Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Tsumma uhayyikum bi tahiyatil islamiyah, tahiyatil mubarakah, tahiyati min indillahi, tahiyati ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan di hari Ahad, tepat di akhir bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita kenikmatan yang insyaallah nikmat ini mudah-mudahan senantiasa Allah anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan insyaallah, dan juga tentunya nikmat sehat walafiat, yang mudah-mudahan Allah menganugerahkan nikmat ini. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita yaitu karakter syukur dan sabar dalam menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mudah-mudahan kita dijadikan Allah yaitu hambanya yang senantiasa dikategorikan menjadi hamba yang bersyukur dan bersabar. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada kedua kita, tauladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para istri-istrinya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, serta mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang hingga detik ini insyaallah istiqomah menjalankan risalahnya. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi syirbihi min 'indihi qutu yaumihi faqannama hizat lahud dunya bihadafiha. Barang siapa di antara kalian di pagi hari kalian mendapati fisik tubuh, anggota tubuh kalian dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, yaitu Allah anugerahkan kepada kalian aminan fi syirbihi, yaitu keluarga yang ada dalam tanggungan kalian dalam kondisi baik dan aman serta sehat walafiat. Min 'indihi qutu yaumihi, dan di rumah kalian ada makan untuk hari itu. Faka'annama hizat lahud dunya bihadafiha, maka seolah-olah dunia dan seluruh isinya menghampiri kalian. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam Quran surat Al-Quraisy bagaimana kebutuhan pokok manusia. Yang pertama adalah yaitu kebutuhan terkait to'am, makan, karena itu pokok. Orang gak punya mercy masih bisa hidup, orang tidak punya Volvo masih bisa hidup, orang tidak punya Robicon masih bisa hidup tatkala dia masih mendapati makan. Tetapi apabila seorang punya Robicon, hidup di sebuah negara Yaman atau Saudi, di tengah-tengah padang pasir, macet, bensinnya habis, tidak ada makhluk satupun, maka walaupun punya mobil Robicon, punya mobil Fortuner, punya mobil Lamborghini sekalipun yang memiliki yaitu teknologi canggih, maka tentunya dia ketika lapar berhari-hari tidak ada sesuatu apapun sehingga tidak ada yang masuk nutrisi ke dalam tubuhnya, manusia tidak bisa mampu bertahan
yaitu lebih tentunya daripada seminggu tatkala tidak ada makanan, atau bahkan sudah lapar, susah, akhirnya lemas, akhirnya dehidrasi, akhirnya meninggal. Maka Nabi menyampaikan hal yang pokok bagi manusia ketika mendapati dirinya sehat, keluarganya sehat, tidak kurang satu apapun, dia bisa makan hari itu, pakaian nama hizat lahu dunya bihadafiha. Lalu untuk apa kita, yaitu bahagia kalau sudah jadi ustadz terkenal, bahagia kalau kita sudah jadi seorang manajer, direktur, ataupun presiden gitu ya, presiden. Kenapa? Karena ternyata ketika sudah 3 hal tadi kita peroleh, maka insya Allah kebahagiaan Allah hadirkan ke dalam hidup kita. Bagaimana ada di antara keluarga kita yang ternyata kena musibah, pasti kita sedih walaupun punya Lamborghini. Istri kita sakit, pasti kita sedih walaupun ada Rubicon. Nah, maka kata Nabi menyampaikan, kalau kalian di pagi hari punya makan, tubuhnya sehat, tidak ada sesuatu pun pada keluargamu, maka seolah-olah dunia dan seisinya menghampirimu. Nah, para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, maka seluruh pemberian itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah untuk kita semua. Dan tidaklah Allah berikan itu kecuali yaitu tujuannya falya'budu rabb hadzal bait, agar supaya kita beribadah kepada Rabb Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, ini yang namanya akhlak. Ustaz Fauzan, kalau kita pengen akhlaknya baik, maka perbanyak ibadah. Korelasi antara akhlak yaitu dengan ibadah. Kenapa? Semakin seseorang itu ibadah, ketundukannya kepada Allah semakin baik, dan dia merasa diawasi dimanapun dia berada, maka itu dia mendapati dirinya mendapatkan karakter ihsan. Ihsan itu apa? Tatkala dia merasa Allah melihatnya. Kalau dia tidak merasa Allah melihatnya, bahwa Allah telah melihat dia. Kenapa? Itu ihsan. Dengan ihsan maka akan memperoleh yang namanya akhlak. Akhlak itu dari kata khalaqa, sesuatu hal yang spontanitas. Dan spontanitas itu ketika dia ibadah ubudiyah kepada Allah, maka spontanitasnya itu akan spontanitas baik. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, maka Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari, serta disampaikan di Adabul Mufrad nomor 273. Rasul bersabda, innama, sesungguhnya saya ini, kata Nabi, bu'istu, diutus, liutammima sholihal akhlak, untuk menyempurnakan baiknya beresnya akhlak. Kenapa? Karena akhlak sesuatu hal yang pokok. Kalau orang sudah berakhlak, insya Allah ibadahnya baik. Kenapa? Karena kolerasi akhlak itu dengan ibadah. Maka ada dulu zaman saya pesantren, dia baru belajar filsafat, mungkin baru baca 1 buku 2 buku. Kan katanya Allah berfirman dalam Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah pelakunya dari perbuatan fahsya dan munkar. Berarti kalau kita sudah nggak berbuat fahsya dan munkar, nggak usah sholat dong. Kenapa? Dia memutarbalikan akhlak. Lah kalau kita udah baik akhlaknya, ngapain sholat? Astagfirullahaladzim. Namanya orang lurus, baiknya akhlak itu korelasinya sholatnya baik. Kalau nggak sholat, lah gimana? Dia pikir akhlak itu kepada sesama manusia, yang penting nggak ganggu. Bro, namanya akhlak itu ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada Rasulullah, ada akhlak kepada para sahabat, para salafus soleh, para ulama, ada juga akhlak kepada makhluk, kepada sesama manusia, kepada seluruh makhluk. Jadi akhlak itu jangan dikategorikan yang penting saya sama tetangga baik. Ada kayak gitu Pak orang? Ada nggak? Ada. Lah, namanya akhlak itu korelasi dengan ibadah. Nggak mungkin orang tuh berakhlak kalau ibadahnya tidak baik. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan hablum minallah dan hablum minanas. Kalau hubungan dengan Allahnya nggak baik, bagaimana dia bisa
berakhlak. Namanya berakhlak harus berhubungan dengan Allah, dengan akhlak kepada Allah baik, kepada sesama manusia pun baik. Itulah yang disebut hablum minallah, hablum minannas. Nah, para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, para ulama mengkategorikan akhlak itu 3 hal unsurnya. Pertama, kata para ulama, akhlak itu harus memiliki dimensi yang pertama, yaitu kaful ada. Orang dikategorikan berakhlak kalau dia kaful ada, tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu apa yang ada di sekitarnya. Kenapa? Kalau Pak RT baca di dalam hadis, Rasulullah melarang sahabat. Apa kata Nabi? Iyyakum wal julus 'ala turuqat. Hendaklah kalian jauhi duduk-duduk di samping jalan. Ya Ustaz, kalau tengah jalan mantar ketabrak, gitu ya. Kenapa? Nabi ngelarang. Kenapa? Mudaratnya banyak. Tapi sahabat mengatakan, mala nabudun min majalisina ya Rasulullah. Saya nggak mungkin ninggalin yaitu nongkrong-nongkrong di samping jalan, karena kami diskusi di itu, kayak kita warung kopi atau di samping pelataran masjid gitu ya. Kenapa? Kata Nabi, fa amma abaitum, kalau kalian tidak atau tidak menolak untuk tidak bisa duduk di nongkrong di jalan, maka kata Nabi, fa'tut tariqa haqqahu, maka berikan kepada jalan itu haknya. Apa hak jalan, Pak RT? Yang pertama, hak jalan itu kata Rasulullah kaful ada, jangan mengganggu. Mengganggu banyak kategorinya, saat Pak Ujan. Pertama kata Nabi apa? Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik adalah orang muslim yang dia mampu menyelamatkan saudaranya dari bahaya lisan dan tangannya. Ustadz, saya mah nggak pernah ngomongin orang baik sama orang, tapi pas nikah nutup jalan gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau dalam Islam nutup jalan boleh nggak? Pak, nutup jalan boleh nggak? Kenapa? Itu termasuk kaful ada. Maka kalau nutup jalan harus ada jalan alternatif lain. Jangan itu jalan satu-satunya ditutup, otomatis orang kesulitan. Kenapa? Itu jalan satu-satunya ditutup, otomatis orang akan kesulitan. Nah, maka yang pertama itu kaful ada. Kalau kita di jalan nongkrong, ngopi, maka harus ditunaikan yang pertama kaful ada. Nggak boleh ganggu, ada orang lewat diomongin, ada orang lewat digangguin, nggak boleh kata Nabi. Yang kedua, waradus salam, menjawab salam. Kalau ada orang lewat, assalamualaikum Pak Iwan, waalaikumsalam. Jangan ucapin salam, assalamualaikum Pak RT, ogah gitu ya, nggak boleh. Yang pertama kaful ada, yang kedua radus salam. Artinya radus salam juga adalah kita memberikan kedamaian. Mohon maaf Pak, tim SAR terbaik ya kita dapati orang yang kadang yang paling cepat adalah orang yang nongkrong di samping jalan. Ada kecelakaan, biasanya nggak mungkin langsung ambulan datang, orang yang nongkrong di jalan, oh itu ada kecelakaan, langsung kan dibantu. Makanya para sahabat ada hikmahnya saat Pak Ujan. Nabi melarang tapi sahabat menyampaikan, ya Rasulullah kami nggak bisa. Kenapa? Malah nabudun min majalisina, kami di samping jalan itu kadang kami diskusi gitu ya. Sahabat ya diskusi tentang agama, diskusi mungkin bisnis dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi Nabi Rasulullah itu menyampaikan ada haknya gitu ya. Pertama, nggak boleh ganggu. Yang kedua, ucapkan salam. Yang ketiga, apa Pak? Ta'muruna bil ma'ruf. Ingat, perintahkan kepada yang baik. Ada orang berantem, pisahin, bukan dia diaduin. Ayo gitu kan. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf. Maka kalau kita melihat kemungkaran, melihat sesuatu kemungkaran, kita ingetin. Kalau kita misalkan ada orang lupa, ingetin. Nah, ta'muruna bil ma'ruf artinya kita pun kalau kita punya ini ucapan salam, assalamualaikum. Ada orang butuh bantuan, kita bantu. Ada orang nanya alamat, jangan sampai kita nipu gitu ya. Tuh sono lurus, belok kanan, belok kiri, ada sumur tuh di sana. Ada kayak gitu orang. Kenapa? Kesel mungkin ya. Orang nanya jalan harusnya turun dari motor, dari mobil, terus nanya baik-baik, ini mungkin di motor gitu ya. Kadang ada gak turun, nanya
sini, gitu ya. Akhirnya dijawabnya asal misalkan ya. Nah itu salah satu ta'muruna bil ma'ruf. Yang keempat, wa tanhauna 'anil munkar. Maka harus mencegah perkara yang mungkar. Nah kayak misalkan ada copet, biasanya kan orang yang nongkrong yang ngejar tuh kan, copet gitu, yang nongkrong tuh ngejar gitu kan, seperti itu. Nah jadi apa namanya, ketika di jalan saja itu ada adabnya. Adabnya pertama kaful ada, nggak boleh ganggu. Yang kedua waradus salam, ucapan jawab salam. Yang ketiga ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf. Yang keempat wa tanhauna 'anil munkar, yaitu tidak apa namanya, mencegah perbuatan mungkar. Jadi nongkrong di jalan tuh ada adabnya. Nah ini kata para ulama disebut orang itu berakhlak tatkala kaful ada, dia udah gak ganggu orang. Kalau korporat gak ganggu apa? Tidak mengganggu alam. Nah, makanya orang mau bangun apapun ada amdal. Amdal itu fungsinya apa? Fungsinya untuk mencegah yang sifatnya itu dapat menimbulkan keburukan lingkungan. Jangan sampai kita membangun perusahaan ternyata dapat mencemarkan sungai, ternyata dapat mencemarkan air, ternyata dapat merusak lingkungan berupa alam di sekitar itu. Nah maka ini artinya kaful ada, nggak boleh ganggu. Kalau dia sudah bisa tidak mengganggu baik itu orang makhluk lainnya, maka dia berakhlak. Yang kedua kata para ulama, ihtimalul ada. Kita ini sabar tatkala ada yang membuat kita ini apa namanya, dongkol gitu ya. Mungkin orang di sekitar kita baikin, malah dia galak, ya kan? Kita utangin dia, ternyata yang ngutangin lebih galak. Di mana-mana yang punya utang dikejar, ini yang punya utang malah kayak dikejar-kejar oleh yang dihutangin, gitu ya. Nah yang kedua kata para ulama, ihtimalul ada, kita sabar. Makanya Imam Abu Hanifah kalau sempat beliau itu ada orang minjem uang Pak Iwan ke beliau banyak gitu ya, itu ketika belum ngelihat orang itu lewat, beliau lari karena takut mengganggu. Kalau ketemu sama beliau orang itu malu, betul tidak Pak Iwan? Dia ngumpet, bayang beliau ngumpet, saking apanya, ini ulama, saking nggak maunya ihtimalul ada, apa, nggak mau membuat orang lain atau dia tidak apa namanya sabar terhadap gangguan orang lain, khawatir terganggu kan orang itu. Nah ihtimalul ada salah satunya adalah bagaimana kita sabar. Ada tetangga rewel, sabar. Ada mungkin pasangan kita rewel, istri kita rewel, suami kita rewel, anak kita rewel, sabar. Makanya ambil positifnya. Imam Syafi'i ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu ada yang ngomongin Ustaz Fikri. Muridnya nyampein, ya Imam itu di belakang ada mencaci maki ngomongin gitu ya. Kata Imam Syafi'i, nggak apa-apa, nyatanya dia di depan saya nggak ngapa-ngapain, berarti dia masih menghargai saya. Kenapa? Kalau kita ternyata terganggu dengan gangguan orang, berarti kita hatinya lemah. Lama-lama kita pun akan membalas, dan kalau kita sama-sama membalas berarti kita tidak memiliki akhlak. Yang terbaik apa? Memaafkan. Nah maka ketika urusan keluarga, baik istri kita, anak kita, atau diri kita pun sama gitu ya, maka satu hal yang terbaik adalah memaafkan orang-orang terdekat kita. Karena nggak mungkin orang yang menyakiti itu orang jauh, pasti orang terdekat kita, dan dia melakukan itu bukan niat, mungkin tidak niat untuk menyakiti, tetapi melihat kondisi yang ada gitu ya. Misalkan ya kita capek, terus ternyata cucian banyak, istri juga pusing lagi sakit, istri ngetin, Mas tolong cuciin dong gitu ya. Itu kata satu hal yang normal. Tapi ketika kita capek, emosi kadang kan Pak ya. Kenapa emosi? Habis kerja capek, istri nyuruh kita nyuci. Tapi kalau kita kebalik, ya Allah istri saya tuh luar biasa kerjaannya, belum masakin, belum bagaimana ini ngerawat anak-anak, belum A, belum B, belum C. Akhirnya kita kebalik, ya Allah mudah-mudahan kasih pahala yang banyak dia. Kita nyuci juga dapat pahala Pak. Makanya sedekah terbaik Bu, sedekah terbaik ya adalah sedekah seorang istri ke suaminya. Suami lagi gak punya uang gitu ya, mau berangkat, Mi abi gak ada uang, maka si istri
Ketika dia menjadi istri soleh, ini mas pakai aja. Nah itu sedekahnya dapatnya dua. Pertama sedekah, pahala sedekah. Yang kedua pahala karena dia memberikan sedekah orang kepada orang terdekat. Makanya saya sampaikan di pengajian ibu-ibu, Bu, kalau ibu mau sedekah jangan jauh ke suami, tapi bapak jangan ngomong ke istrinya ya. Nanti dicemes, kenapa? Disangka bapak nggak mau ngapa-ngapain gitu, nggak kerja katanya. Saya emang ngasih tahu ke istri, ke para umahat pas kajian hari Rebo, Bu, kalau mau sedekah ke suami, nggak apa-apa, boleh. Emang ketika istri punya harta itu harta istri, kalau kita minta harus izin. Tetapi ketika istri ngasih kepada suami itu pahalanya besar. Kenapa? Karena itu adalah amalan terbaik ketika sedekah kepada orang terdekat. Nah makanya ada Abu Darda dalam sejarah, ketika itu istrinya dengar ya perkara terkait yang banyak masuk neraka itu wanita. Maka saat itu istrinya punya emas atau apa gitu ya, lalu beliau menyampaikan kepada suami, mas aku mau datang ke Rasulullah, kenapa? Aku menyedekahkan ini gitu ya, harta ini. Kata suaminya, Abu Darda, sedekahin aja ke saya gitu kan. Lah masa sedekah ke emas itu kan. Akhirnya lapor ke Nabi, dari Nabi menyampaikan boleh gitu kan. Akhirnya diberikan kepada suaminya. Nah itu jadi boleh Pak, boleh Bu gitu ya, sedekah kepada suami boleh. Makanya ketika istri itu saling membantu gitu ya, antara suami dan istri itu satu hal yang terbaik gitu ya, pahalanya besar. Apalagi istri ketika memberikan yang terbaik dari dirinya kepada suaminya, pahalanya surga. Jadi istri itu paling gampang, perempuan itu masuk surga paling gampang. Kenapa? Ya ada hadisnya kan, ketika dia menunaikan salat 5 waktu, ketika dia saum di bulan Ramadan, ketika dia menjaga dirinya dan atas suaminya, lalu dia taat, pilih mau masuk surga yang mana, itu istri. Kalau suami banyak, kalau nggak jihad, kalau nggak bayar zakat, ini Pak hati-hati Pak ya, kalau nggak bayar pajak mungkin nggak ditanya, hanya ditanya oleh pihak pajak gitu ya Pak Sulis ya, kadang bisa diakalin kalau pajak. Tapi kalau zakat hati-hati ngakalin, hati-hati loh Pak. Kalau kita ada masuk haul dan nisab zakat kita akalin, hati-hati. Kenapa? Harta itu nanti dikalungkan di akhirat. Kalau hartanya beratnya misalkan segede masjid ini dikalungin, mana mungkin Ustadz? Jangan pakai logika dunia. Logika dunia emang kalau berbicara urusan akhirat tuh gak nyambung. Ya kan? Bagaimana ketika Nabi menyampaikan kepada para sahabat, ada di antara kalian nanti yang gigi gerahamnya itu segede gunung Uhud. Coba bayangin, saya pikir gigi geraham segede gunung Uhud, lah kita aja kecil kan. Makanya gak akan nyambung dengan logika dunia gitu loh. Ketika orang itu misalkan ngambil harta waris gitu ya, itu kan 7 lapis bumi. Lah sekarang gak masuk akal, masa 7 lapis bumi? Itu logika dunia. Makanya orang kalau urusan akhirat pakai logika dunia nggak masuk, karena akhirat itu sesuatu hal yang diwahyukan. Ada orang jalannya pakai perut, misalkan orang pakai kepala gitu ya, gak nyambung di sekarang mah gitu kan, masa pakai kepala gitu kan. Nah artinya apa para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah? Maka ini yang perlu kita dibangun, bagaimana kita sebagai insan itu memiliki karakter ihtimalul ada. Ihtimalul ada itu apa? Ya karakter sabar, karakter kita pemaaf, karakter yaitu kita qanaah. Jadi yang namanya karakter dan yang namanya akhlak itu ada akhlak yang sifatnya syukur, ada akhlak yang sifatnya sabar. Kalau syukur berarti kita menerima nikmat. Nikmat Pak RT kalau kita nggak bersyukur kufur, betul nggak? Ya kan kalau kita nggak bersyukur berarti kufur itu menolak. Kalau udah nolak maka Allah kan ingat, inna adzabi lasyadid. Kalau Anda tidak bersyukur, ingat ketahui bahwa adabku sangat pedih. Yang kedua sabar. Sabar itu korelasinya apa? Sabar itu kita bisa nahan. Punya uang 5 miliar tahan, jangan beli Pajero, jangan beli Lamborghini. Beli apa dong Pak Ustadz? Ente wakafin tuh harta. Wakafin apa? Silahkan mau bangun pompa air kah, mau bangun apa, mau bangun kebun, lalu hartanya itu diwakafkan ya, harta itu kebun diwakafkan tapi hasilnya diberikan sedekah, ngalir sampai Anda sudah meninggal tapi itu pahalanya ngalir. Itulah yang dilakukan para sahabat. Kalau sedekah mungkin ada batasnya gitu ya, tapi kalau wakaf kan dia meninggal masih tetap. PRT kita sedekah pakai uang hilang. Saya udah bukan
Oh iya, Pak Aceng. Nah, jadi teman-teman ikhwatu iman rahimakumullah, ya, Pak RT Suban sekarang saya deklarasikan ya. Jadi teman-teman ikhwatu iman rahimakumullah, jadi kembali bahwa kunci daripada hidup ingin lebih berkah, salah satunya kalau harta disedekahkan, zakat, sama ada wakaf. Wakaf itu karena itu bisa mengalir terus-terusan. Yang berikutnya, nah ini konsep ihtimalul ada. Ihtimalul ada adalah sesuatu hal yang kita memiliki karakter atau akhlak-akhlak yang akhlak itu baik tatkala senang kita pun bersyukur, tatkala sedih kita pun bersabar. Maka sabar itu nggak ada batasnya. Yang ada batasnya apa? Umur. Sabar tuh nggak ada batasnya. Sabar nggak ada batasnya, syukur nggak ada batasnya. Yang ada batasnya umur. Umur itu ada batasnya, ada namanya ajal. Saya Pak sabarnya, saya ada batasnya sabar. Nah di Quran nggak ada batasnya. Syukur pun nggak ada batasnya. Kalau orang berhenti syukur berarti kufur. Nah itu ihtimalul ada. Makanya para ulama terdahulu, para Rasulullah, para salafus soleh mencontohkan ihtimalul ada itu sesuatu hal yang penting. Maka ada kan seorang sahabat yang bagaimana dia sabar dalam hidupnya gitu kan. Bagaimana seorang ulama salafus soleh dia sabar dalam hidupnya. Ketika ada yang mencaci dia tetap sabar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika dicaci maki beliau sabar, Nabi itu seneng senyum-senyum gitu ya. Tapi ketika ternyata caciannya itu parah gitu ya, Sayyidina Abu Bakar membalas dengan sekadarnya. Saat itu Rasulullah pergi meninggalkan beliau. Lalu dikejar Rasulullah, ya Rasul kenapa? Ketika anda melihat saya ini dicaci maki lalu saya sabar, anda tuh senyum. Tetapi ketika saya membalas dengan sekadarnya, anda lari. Kata Nabi, saat anda dicaci maki oleh orang, maka saya dapat di seluruh malaikat mengerumuni anda. Tapi tatkala anda membalas, maka yang ada tuh setan yang muncul. Iya kan Pak? Kalau kita berantem baik sama pasangan, itu kalau kita diem, tuh malaikat Iwan sekelilingnya. Baik kita dengan istri kita gitu ya, kita yang marah atau istri kita yang marah, salah satunya diem, maka malaikat yang mengelilingi. Yang ada nanti kedamaian. Akhirnya istri pun diem, akhirnya suami pun diem. Kenapa? Enggak diladenin. Tapi kalau diladenin, dua-duanya setan. Ya rawasin, udahlah hantem aja lah. Kata istrinya, dasar nih suami, wah akhirnya rame. Nah para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, maka ihtimalul ada ini adalah bagaimana kita melakukan perdamaian. Nah ini karakteristik ini adalah karakteristik yang dia memiliki basic yang namanya ahli hikmah. Pak, orang yang pintar banyak saat ini Pak. Bahkan teknologi itu udah ada namanya AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Saat Pak Ujan mau bikin skripsi, tinggal klik sekarang mah, klik jadi skripsi. Bikin tesis, klik jadi tesis. Kenapa? Udah AI ya, artificial intelligence. Jadi kecerdasan buatan. Ada robot sekarang mah dibikin udah kayak manusia, tapi hanya percis dalam artian itunya doang ya, tapi bentuknya jauh kan, namanya robot kan. Nah maka dari itu para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, kalau orang berakhlak insya Allah dia akan memiliki hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu kalau orang sekedar pinter, dia tahu apa yang dia inginkan. Tapi orang udah ahli hikmah, dia tahu apa yang dia butuhkan. Ya kan orang pinter, aduh ada gadget baru keluaran dia beli gitu ya, nggak mau gengsi. Ada mobil baru dia beli gitu kan. Tapi kalau orang ahli hikmah, orang yang berakhlak, ini saya beli gadget buat apa? Pasti dia disesuaikan dengan kebutuhan. Pak Iwan kemarin ada konser BTS namanya, bukan BTS apa, Blackpink. Itu konser harganya 4.500.000 Pak Iwan. Kelas eksklusifnya, paling rendah 1,5 juta. PHK di mana-mana saat ini. Kira-kira yang hadir banyak gak Pak Iwan? Banyak. Ngantri sold out. Bayangin. Konser di GBK, Blackpink. Black sama pink, hitam dan pink. Itu yang nonton banyak. Harganya 4,5 juta. Pak RT berani nggak? Mungkin ada aja yang minjem di pinjaman online, pinjol. Minjem dia dah.
namanya anak-anak kecil, ada yang sampai dia open donasi lewat kitabisa.com. Anak kecil pengen nonton Blackpink, dia bela-belain open donasi di kitabisa.com. Kitabisa.com yaitu sebuah platform yang dia itu untuk donasi-donasi. Itu Pak Dokter, sampai ada anak kecil dia open donasi biar bisa nonton Blackpink. Gak punya uang mungkin ya. Paling mahal 4,5 juta, paling murah 1,5 juta Pak Iwan. Itu sold out Pak, penuh itu sampai rambut pun rusak. Akhirnya menteri lah saya sampai turun tangan. Besok-besok GBK nggak boleh dipakai buat konser dan sebagainya gitu ya. Sold out Pak Iwan. Coba diundang tarhib Ramadan. Susah. Anak-anak muda ya, kalau para sesepuh banyak yang anak-anak muda ini mah. Anak-anak mungkin masih dikasih jajan mama bapaknya. Itu bayar 4,5 juta Pak Iwan, ngantri. Paling murah 1,5 juta. Kalau nggak punya uang mungkin di pinjaman online mungkin ya. Tinggal klik aja. Ntar besoknya tagih-tagih puyang. Seluruh keluarganya dihubungin. Nah itu ihtimalul ada, itu akan dia orang berhak memiliki hikmah, tahu apa yang dia butuhkan, yaitu urusannya dengan ibadah kepada Allah. Yang ketiga kata para ulama, orang disebut berakhlak tuh ketika badlul ada. Badlul ada itu apa? Dia lumo dermawan. Pokoknya kalau toh orang berbuat baik kepada saya hanya mengharapkan Allah, gak butuh balasan. Di dalam surat Al-Insan kan, orang yang dikategorikan dia itu ikhlas, gak butuh ucapan terima kasih dari makhluk. Tadi kamu udah saya kasih, ucapin dong terima kasih. Kalau ke anak kecil nggak apa-apa, ngasih itu ya satu wajannya. Tapi kalau kita, dia orang udah saya kasih, gitu, jangan. Berarti kita nggak ikhlas. Kenapa? Namanya ikhlas tuh ya kita niatnya lillah. Makanya Imam Ahmad bin Hambal itu pernah dipanggil pemuda tetangganya. Ya Imam, sini saya butuh Anda. Datang dengan wajah tersenyum. Pas sudah nyampe rumahnya, nggak butuh Pak. Ya Syekh, nggak butuh saya. Balik lagi. Habis mau nyampe rumah, ya Imam di sini. Datang lagi. Tapi dalam kondisi senyum. Habis itu nggak butuh gitu kan. Balik lagi. Ya Imam di sini. Datang lagi Imam Ahmad bin Hambal. Lalu si pemuda ini nanya, wah Imam, Anda nggak kesal ke saya? Saya ini nggak ada urusannya dengan Anda. Saya itu senang dipanggil tetangga. Saya bahagia karena insya Allah kalau kita baik kepada tetangga, Allah akan memberikan kebaikan. Gak ada urusan dengan Anda. Pemuda itu tobat Pak Iwan. Tobat. Kenapa? Artinya Imam Ahmad bin Hambal tahu hak tetangga. Ya kan ada hadis Jibril kan ya. Seolah-olah kata Nabi, Jibril mewasiatkan kepada saya bahwa tetangga itu wajib menerima waris. Artinya apa? Saking hak tetangga itu besar. Makanya orang berbuat dolim, antuzania bihalilatin jarika. Orang berbuat zina dengan yang lain itu dosa besar. Tapi ada zina, dosa besarnya lebih daripada dosa besar yang itu gitu ya. Zina dengan wanita yang dimanapun. Ada dosa zina besar, yang paling besar itu apa? Antuzania bihalilatin jarika, engkau menjinahi istri tetanggamu. Jadi yang namanya orang kalau sudah berzina dengan istri orang lain, dosanya tuh double. Kenapa? Ya dia dosa zina, yang kedua menyakiti. Karena namanya orang sudah bersuami istri kan berarti ada hak suaminya yang diambil kan, seperti itu. Sekarang keren istilahnya pelakor. Astagfirullahaladzim. Pokoknya istilah-istilah maksiat yang dulunya itu ada sesuatu hal yang jijik gitu ya, sekarang dibikin-bikin bagus PRT. Pelakor. Hanya dikasih nama KP gitu ya. KP pelakor gitu kan. Kenapa? Karena memang sekarang manusia, bayangin, ya itu kemaksiatan dibikin, dibungkus dengan nama-nama yang bagus. Harusnya maling, koruptor gitu kan. Sebenarnya ketika orang mencuri ayam, maling. Tapi orang mencuri uang sampai triliunan, koruptor. Pakai baju oranye Pak RT, Pak Aceng, sampai baju oranye itu dia pede dadah-dadah ke wartawan. Dadah-dadah kayak artis, coba. Iya, nah artinya apa? Artinya kita perlu melihat dalam kehidupan kita bahwa ketika kejahatan sudah merajalela, Allah menyampaikan nih lewat sabda Rasulullah menyampaikan, innallaha ya
la yunsi'ah, sesungguhnya Allah barakatal ard, tidak akan mencabut berkahnya bumi, berkahnya tempat, hatta la taqulu fil ardi dolim anta dolim. Kalau sudah tidak dikatakan kepada orang lain kamu dolim. Ingat Pak, kalau bapak masih bisa negur ibu, bisa negur anak, bisa negur tetangga, bisa negur orang lain ketika dia salah, diingatkan, itu akan muncul berkah Allah di tempat itu. Tapi kalau sudah orang maksiat, dibiarin, orang maksiat gak diapa-apain, Allah cabut keberkahannya. Jadi hati-hati, jangan sampai dikatakan lah yang berbuat saya nggak ada urusan sama ente. Ya, ceramah Kiai Haji Jairuddin MZ ya, yang jinah saya, yang mabok saya, yang korupsi saya, apa urusan sama lo? Namanya jinah, namanya korupsi, namanya maling, itu dapat murka dari Allah. Kalau udah dapat murka, tidak hanya Anda saja yang kena adab, tapi kita kena dodol katanya. Artinya apa? Artinya bahwa tatkala ta'muruna bil ma'ruf fatanhauna 'anil munkar ditegakkan di muka bumi, maka Allah senantiasa berikan keberkahan. Keberkahan itu apa? Kalau punya harta, hartanya ngalir, dibikin usaha-usahanya lancar. Kalau misalkan Allah hadirkan anak, anaknya itu jadi soleh. Kalau Allah hadirkan istri, istrinya jadi solehah. Kenapa? Karena dia ta'muruna bil ma'ruf fatanhauna 'anil mungkar. Kalau masyarakatnya baik, semua Allah berikan keberkahan. Jadi ingat, namanya berkah jangan seperti dalam surat Al-Fajr. Kalau Allah kasih rizki, ini saya punya investasi hampir 1M, senang, itu berkah dari Allah. Tunggu dulu, kalau harta itu mendekatkan diri kepada Allah berarti berkah. Kalau harta itu menjauhkan diri dari Allah berarti hati-hati, bisa jadi istijroj, itu hukuman. Jadi yang namanya kebaikan dari Allah hanya satu. Kata Nabi apa? Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki suatu kebaikan baginya, Allah berikan dia kepahaman dalam urusan agama. Ingat Pak, jadi namanya kita senang, wah anak-anak saya itu jadi komisaris gitu ya, di BUMN, di Pertamina jadi komisaris, di mana lagi di itu jadi komisaris di apa namanya, di PLN atau di mana, kita seneng gitu ya. Ingat, Allah memberikan kebaikan tatkala Allah berikan yaitu kepahaman dalam urusan agama. Anak kita komisaris tapi dia ngerti agama, itu berkah. Anak kita misalkan dia jadi seorang pedagang tapi dia itu taat kepada Allah, itu berkah. Anak kita jualan omprengan, misalkan jualan nasi uduk, jualan apa, tapi dia dekat dengan Allah, itu berkah. Jangan disampai yang disebut dengan berkah itu sesuatu hal yang ternyata itu menjauhkan diri dari Allah. Maka para jamaah khotib rahimakumullah, itulah yang Rasulullah sampaikan, bahwa Rasulullah diutus ke muka bumi ini liutammima makarimal akhlak. Karena kalau akhlaknya sudah baik, orang itu juga dituntut untuk belajar, untuk mencari ilmu, maka akan tercipta peradaban yang besar. Peradaban itu dibangun dua Pak. Pertama oleh akhlak, yang kedua oleh ilmu. Akhlak akan mendekatkan diri seorang itu kepada Allah dengan cara ibadah. Adapun ilmu akan mendekatkan dia yaitu ketakutannya kepada Allah. Betul gak Mas Uji? Betul. Orang semakin berilmu, dia semakin takut kepada Allah, berarti ilmunya baik. Makanya ibu-ibu para ulama selalu mengatakan ke anaknya dulu, nak, kalau kamu ingin belajar, ingat, bukan karena ingin dipuji. Ketika Anda ingin belajar, maka semakin Anda belajar itu mendekatkan diri kepada Allah, semakin Anda takut kepada Allah, maka lakukanlah itu. Kenapa? Artinya dia takwa. Kalau orang semakin takut kepada Allah, artinya dia ulama. Kalau ulama ternyata nggak takut sama Allah, dipertanyakan keulamaannya. Kenapa? Karena yang namanya ulama itu terkait dengan hukum-hukum Allah. Makanya Imam Abu Hanifah diangkat jadi qadhi, gak mau Pak. Imam Abu Hanifah itu sampai lari, gak mau diangkat jadi qadhi. Di kita pengen berebut, bahkan berani nyogok-nyogok untuk jadi ketua MK. Imam Abu Hanifah lari Pak, gak mau diangkat jadi ketua MK. Kenapa? Kalau mutusin salah, dosa ditanggung sama hakim. Hakim itu ada 3 Pak. Yang 2 di neraka, 1 di surga.
yang di surga itu apa? Dia tahu hukum Allah kemudian menghukum dengan hukum Allah. Yang dua siapa? Yang dua pertama adalah orang yang dia tahu hukum Allah tapi tidak melaksanakan. Yang keduanya adalah si hakim yang dia nggak tahu aturan Allah, akhirnya dia melakukan keburukan. Jadi Imam Abu Hanifah tuh nggak mau diangkat jadi qadhi. Kenapa? Berat. Nah makanya para ulama tidak sedikit ketika ditanya itu paling nggak mau. Kenapa? Ngeri. Kenapa? Khawatir dia menjawabnya salah. Gitu. Makanya selalulah dicari, kalau tahu jawabannya dijawab, kalau tidak ya ntar dulu, dicari dulu gitu. Makanya Rasulku menyampaikan bahwa salah satu yang nggak boleh itu kasratus soal, banyak nanya. Kalau nanyanya dalam artian kita ingin bisa nggak apa-apa, tapi kadang ada yang nanya orang tuh udah tahu dia tapi pingin nanya gitu. Ada. Mungkin ingin ngetes atau tanya sesuatu hal yang akhirnya jadi hukum. Ya kan Bani Israel itu nanya, tapi pingin nanyanya itu menghindari hukum. Ya Musa, kira-kira kan gini, ada pembunuhan, lalu lapor ke Nabi Musa, kata Nabi Musa, potong tuh sapi Pak Iwan, sapi apapun, sapi yang penting. Kata Bani Israel, ya Musa ente menghina kami gitu kan, Anda menghina kami gitu. Wahai Nabi Allah Musa, Anda menghina kami. Lalu bayangkan apa? Kata Nabi Musa, saya berlindung daripada Anda gitu kan. Udah Anda sembelih sapi, kan? Sapi betina yang manapun. Akhirnya sapinya kayak apa? Warnanya apa? Dia dipakai bajak atau tidak? Akhirnya syaratnya banyak. Dan saat itu hampir dia tidak melakukan itu. Nah ternyata dilakukan, dia harus beli sapinya harganya mahal. Kenapa? Karena kasratus soal, banyak tanya. Nah para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, maka di mimbar yang berbahagia kali ini tentunya akhlak ini salah satu yang fundamental. Maka tatkala kita menjadi orang tua, berusaha untuk berakhlak, jadi pasangan berusaha pasangan berakhlak, jadi anak pun menjadi anak yang berakhlak. Maka salah satu kategori saya selalu mengingatkan gitu ya, bahwa namanya hak anak ada hak orang tua. Kadang ada misalkan pisah orang tuanya ya, itu anak tuh saking itunya benci ke ayahnya. Saya selalu ngingetin ibunya tuh, Anda kalau anak Anda sampai benci ke ayahnya itu durhaka namanya. Kenapa? Dengan durhaka itu nanti anaknya itu akan hidupnya sengsara. Ketika ayah itu melakukan kesalahan, ya kita terima kesalahannya. Tapi tetap adab Anda berbuat baik kepada ayah, senantiasa mendoakan dia yang terbaik, itu wajib. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Adapun dosa ayah kita, dosa ibu kita, ya kita berusaha untuk bagaimana Allah mengampuni dia, Allah memberikan hidayah. Nah maka dari itu para jamaah ikhwati iman rahimakumullah, mudah-mudahan 3 hal karakter tadi yang disebut dengan akhlak tadi, 3 hal itu ada dalam diri kita. Pertama adalah kaful ada, kita nggak ganggu. Yang kedua ihtimalul ada, kita juga tahan dengan gangguan orang. Yang ketiga badul ada, kita pun dermawan. Ketika orang berakhlak baik, kita niatnya karena Allah. Ketika orang itu berbuat buruk, kita pun tidak marah. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu karena Allah. Kenapa? Insya Allah kita akan semakin banyaknya kebaikan. Maka kalau 3 komponen itu ada pada diri kita, maka kita termasuk orang yang berakhlak. Terutama ketika kita beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya tentunya akhlak ini juga harus dibangun dengan yang namanya ilmu. Karena orang kalau sudah berakhlak, dia pun harus berilmu. Kalau tidak berilmu maka sulit. Karena kan orang muslim itu Ustaz Fauzan ada 3 Ustaz. Orang mau penghafal Quran kah dia atau biasa kah dia, itu ada 3. Yang pertama dia ibarat tanah. Yang tanah itu ketika dia dialirkan air, maka tanah itu menumbuhkan tanaman di atasnya, subur. Tapi ada si air itu turun ke tanah itu tuh tidak bisa menumbuhkan air, nyerap, tapi tidak bisa menumbuhkan air, menumbuhkan tanaman. Kenapa? Nyerap doang. Dan ada yang ketiga, si tanah itu gak bisa, si air itu gak nyerap, dan si tanah itu nggak bisa menumbuhkan. Kan ada ya, misalkan tanah cadas gitu kan, di daerah tertentu ya nggak ada tanaman, susah Pak Iwan ya, susah. Tapi ada tanah walaupun air itu ada tapi nggak subur gitu ya Pak ya. Ini tanaman ini susah, tanaman itu susah. Nah orang muslim itu kayak gitu. Ada orang yang dia itu masihnya lumo gitu loh, dermawan, orang siapapun ya dia baik kepada dia. Ada orang yang ya nyerap, ya dia baik cuman nggak benar-benar all out gitu ya. Ada orang dia nggak baik gitu ya, diminta tolong nggak mau, dia pun hidup susah malah ngeribetin gitu ya.
Ada kayak gitu. Nah, artinya bagaimana kita selaku seorang muslim menjadi muslim terbaik adalah menjadi muslim yang berakhlak dan berilmu. Ilmu itu agar supaya kebaikan kita ini sustainable, terus berkelanjutan. Seorang ibu didik anaknya jadi soleh, seorang ayah didik anaknya jadi soleh, dia meninggal dunia, anaknya akan melanjutkan kebaikannya. Karena status kita tergantung daripada anak kita. Kalau kita meninggal ya, status kita itu tergantung anak kita. Kalau anak kita baik, maka orang bilang itu anak si fulan tuh pantesan. Kenapa? Dulunya dia baik emang, anaknya pun baik. Nah, ntar dia punya anak ya, cucu misalnya, cucunya baik, dia meninggal pun nanti akan terus manjang gitu, sebagaimana daripada para nabi dan rasul. Sampai detik ini kan selalu kita itu mendengarkan bagaimana kebaikan-kebaikan atau yaitu para nabi dan rasul itu kan sampai ke kita. Kenapa? Karena turun temurun gitu kan. Turun temurun itu banyak melahirkan generasi-generasi terbaik, termasuk para ulama gitu kan, salafus saleh. Bagaimana Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas ya, Imam Muhammad bin Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu sampai detik ini kita tahu gitu ya. Kenapa? Karena adanya sustainable, kebaikan para ulama ini terus ngalir kepada siapa? Anak keturunannya mungkin, dan juga kepada siapa? Pada murid-muridnya gitu. Nah, maka kuncinya kalau kita ingin seperti itu, pertama berakhlaklah, yang kedua berilmu lah gitu ya, seperti itu. Karena ternyata Allah hanya mengangkat ya orang-orang beriman di antara kita dan orang-orang yang berilmu. Berapa diangkat derajatnya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kajian yang berbahagia kali ini. Mudah-mudahan Allah semakin menganugerahkan kepada kita akhlak yang baik, Allah menganugerahkan kepada anak-anak kita akhlak yang baik, Allah menganugerahkan kepada keluarga kita memiliki akhlak yang baik dan ilmu yang baik, artinya kefakihan dalam urusan din. Maka jangan berhenti dalam menuntut ilmu, mencari ilmu. Makanya di dalam bahasa Indonesia, kamus Indonesia, ilmu itu kalau mencarinya disebut menuntut. Namanya menuntut itu maksa. Maksa itu apa? Pokoknya saya pengen gitu. Nah, makanya ada menuntut ilmu ya. Dalam bahasa Arab kan talabul ilm, artinya menuntut ilmu, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada salah dalam penyampaian, mohon dikoreksi. Dan jikalau ada kebaikan, maka kebaikan apapun itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita akhlak yang baik, menganugerahkan kepada kita ilmu yang benar, dan menganugerahkan kepada kita amal sholih yang kita ikhlas melaksanakannya, serta kebaikan itu juga senantiasa mengalir kepada anak cucu kita insyaallah. Maka salah satu investasi terbaik adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad bin Al-Munkadir, muridnya Jabir bin Abdullah, beliau menyampaikan, innallaha la yahfadur rajulus sholih, sesungguhnya Allah akan senantiasa menjaga yaitu seorang laki-laki yang soleh, waladahu anaknya, wa waladahu cucunya, wa qaryatahu tempat dia tinggal, wa dhairat allati haulahu serta apa yang dia miliki berupa harta dan sebagainya. Maka Allah akan jaga. Itu menggunakan yaitu fiil mudhari, artinya layah fadu ya. Layah fadu artinya akan senantiasa menjaga. Artinya selagi kita soleh, selagi kita bertakwa, maka Allah jaga diri kita, jaga pasangan kita, jaga anak kita, jaga harta kita, bahkan lingkungan kita pun akan dijaga. Kenapa? Karena lantaran kita soleh insyaallah. Itu yang bisa kami sampaikan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.